Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat? Ya, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita PPKN ya. Baik. Sebelum kita mulai, silakan berdoa dulu dipimpin oleh ketuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni as'alukal iman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Semoga pembelajaran hari ini rezeki kita barokah, ilmu yang bermanfaat dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Masih semangat anak-anak ya? Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita. Pada pertemuan hari ini adalah tentang keberagaman masyarakat dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional ya, Tanah Airku. Silakan untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Baik, dari lagu tadi, hakikat apa yang bisa kita terima? Ayo, hakikat apa dari kita menyanyikan lagu tadi? Ayo, siapa? Ya, silakan. Sikap patriotisme. Patriotisme. Ya, tepuk tangan. Ada lagi? Ada lagi? Ayo, ada lagi? Ayo, siapa ada lagi tentang patriotisme? Ya, cinta terhadap tanah air. Tepuk tangan. Ya, siapa lagi? Hah? Keberagaman. Ya, jadi selain kita cinta tanah air, patriotis, satu lagi apa? Hah? Ya, nasionalisme. Siapa namanya? Muhammad Afrizal. Muhammad Afrizal. Nasionalisme. Tepuk tangan. Kalian sudah siap belum untuk mengikuti pelajaran hari ini? Ya, sebelum dimulai coba dicek dulu sampah-sampah yang ada di laci. Ayo, dibuang ke tempat sampah. Baik,
silakan dikeluarkan bukunya dan buku paketnya dan buku catatan maupun buku latihan untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ya. Udah? Baik, kita lanjutkan sekarang Bapak absen. Ya, Bapak absensi. Hadir semua kan hari ini? Siapa yang tidak masuk? Rita. Sakit apa? Oh, sakit. Ya, baik. Jadi satu orang tidak masuk ya. Nah, sekarang bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik, sehat? Masih semangat? Ya, sebelum kita mulai biar tambah semangat, kita tepuk PKN. Ya, tepuk PKN. Bersatu, toleransi, kerjasama, PKN. Ya, baik. Semangat ya anak-anak ya. Ya, baik, kita akan melihat menghubungkan masalah dari pembahasan kita tentang permasalahan yang muncul dalam keberagaman dengan materi sebelumnya. Yaitu materi sebelumnya apa? Tentang keberagaman. Ya, keberagaman masyarakat Indonesia, yaitu keberagaman suku, kemudian apa namanya? Ras, adat istiadat, golongan, agama, dan sosial budaya. Nah, ini adalah macam-macam beragaman. Ya, keberagaman. Prinsip persatuan dalam keberagaman agama, ras, antar golongan. Kemarin sudah kita bahas. Ya, prinsip-prinsip. Nah, hari ini kita bahas tentang permasalahan apa yang muncul dalam keberagaman. Nah, minggu kemarin kita sudah bahas tentang prinsip persatuan keberagaman agama, ras, dan antar golongan. Yang pertama adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Coba apa itu prinsip Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang tahu? Angkat tangan. Coba Firgawan. Apa? Prinsip Bhinneka Tunggal Ika adalah prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bangsa, agama, dan adat kebiasaan. Hal ini mewajibkan kita untuk bersatu sesuai dengan makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, yaitu walaupun berbeda-beda tapi merupakan satu kesatuan. Ya, tepuk tangan. Ya, jadi prinsip Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda-beda tetapi harus satu kesatuan, satu tujuan. Ya, boleh nggak kita beda? Beda itu boleh. Jadi nggak boleh kita sama. Ya, keberagaman itu beda. Makanya apa namanya, orang itu pasti ada bedanya. Sampai kembar pun juga ada beda. Makanya ada sidik jari. Tapi bukan kita mengedepankan perbedaannya, tetapi kita tujuan satu dengan Bhinneka Tunggal Ika. Terus prinsip yang kedua. Ya, prinsip yang kedua adalah nasionalisme. Seperti yang diungkapkan teman kalian tadi waktu kita menyanyikan lagu nasional. Ya, tubuhnya apa namanya? Tubuhnya rasa nasionalisme. Ya, apa itu prinsip nasionalisme Indonesia? Ada yang tahu? Coba kamu. Ya, boleh. Nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air. Adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. Kita mencintai bangsa kita, namun bukan berarti menganggung-anggungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita tidak ingin memaksakan kehendak kepada bangsa lain, sebab pandangan semacam ini hanya mencelakakan kita. Selain tidak realistis, sikap seperti itu juga bertentang dengan sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, tepuk tangan. Ya, jadi nasionalisme itu adalah kita merasa bangga dengan bangsa Indonesia sebagai bangsa Indonesia, tapi bukan berlebihan. Ya, jadi kalau kita berlebihan juga tidak boleh, tapi kita harus bangga. Ketika kita di luar negeri, oh iya saya sebagai bangsa Indonesia kita merasa bangga. Itu namanya prinsip nasionalisme. Ya, kita sama-sama sebagai bangsa Indonesia harus bersatu. Ya, coba wawasan Nusantara apa? Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ya, tepuk tangan. Ya, jadi wawasan Nusantara itu adalah wawasan nasional, ya seluruhnya, baik politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Jadi, walaupun kita beda, tapi kita harus mengedepankan namanya wawasan Nusantara. Bukan hanya kepentingan kita, kepentingan golongan, kepentingan, dan sebagainya. Sekarang yang pertama dengan intoleran. Siapa yang mau jawab? Hah? Intoleran?
Toleran adalah ketiadaan tegang rasa. Istilah ini tentu memiliki makna yang berbanding terbalik dengan toleransi. Ya. Jadi intoleran itu ada tepuk tangan, ayo. Intoleran artinya dia tidak toleransi, ya, berbanding dengan kalau non toleransi menghormati orang lain. Nah, dia tidak menghormati orang lain, ya. Makanya nanti akan ada istilah lainnya, yaitu apa? Konflik. Nah, apa yang dimaksud dengan konflik? Ada yang tahu? Ayo angkat tangan. Konflik. Nah, ya udah sini salah satu. Apa konflik? Konflik adalah percocokan, perselisihan, dan pertentangan. Konflik sosial adalah pertentangan antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dan dalam kehidupan. Ya, tepuk tangan. Ya, jadi konflik itu adalah pertentangan antara satu dengan lain, ya kan? Beda suku, bertentangan. Beda agama, bertentangan, terjadi konflik. Kemudian yang selanjutnya adalah perpecahan. Ayo, perpecahan apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ya. Atau perihal berpecah-pecah. Ya, tepuk tangan. Ya. Jadi perpecahan itu adalah terjadinya perpecahan, pecah-pecah, ya bercerai-berai, ya, satu dengan yang lain. Tidak bersatu. Nah, itu perpecahan. Ya bisa dipahami ya. Nah, nanti kita akan bahas di pembelajaran kita tentang menyelesaikan problem atau menyelesaikan suatu permasalahan. Keberagaman kita analogikan, Bapak analogikan tentang keberagaman itu seperti sayur lodeh. Ya, tahu nggak sayur lodeh? Ya, sayur lodeh itu apa isinya? Ya, labu. Terus apa lagi? Hah? Ya, nangka. Ya kan ada nangkanya kan? Santan, cabai. Terus apa lagi? Apa namanya, melinjo, ya kan? Pepaya, ya kan? Nah, ada tempenya. Nah, ikan asin. Nah, macam-macam. Tadi itu beragam kan, campur-campur kan? Ya, tapi enak nggak kalau dimasak bareng-bareng? Ya, jadi beragam berbeda itu bukannya jelek, tapi kalau bersatu akan menjadi sesuatu yang baik, ya. Seperti kampung warna-warni, pelangi dan sebagainya itu kan. Nah, itu beragam kan? Tetapi akan menjadi baik ketika mereka itu bersatu, bersinergi. Maka kalian juga berbeda-beda kan? Dari agama berbeda, suku berbeda, tapi kalian kalau bersatu, sama-sama belajar, maka akan menjadi sesuatu yang baik, saling bekerja sama. Kemudian persatuan itu seperti sapu lidi, ya kan? Lidi itu kalau cuma satu, mudah nggak dipatahkan? Nah, kalau digabung, tidak. Makanya kalau kalian sebagai bangsa Indonesia itu bersatu, maka susah akan dicerai-berai, akan dijajah oleh bangsa lain, susah. Makanya seperti ibaratnya seperti sapu lidi, ya. Kemudian nanti bentuk penilaiannya adalah nanti kan ada diskusi kelompok, maka akan dinilai aktifan dalam tanya jawab, kemudian keaktifan dalam diskusi kelompok kalian, mencari sumber-sumbernya di situ. Nah, nanti akan dinilai. Kemudian kerjasama dalam diskusi, kemudian penjelasan saat presentasi. Nanti salah satu dari ketua kelompoknya akan maju ke depan untuk presentasi. Kemudian nanti akan ada pengisian LKPD. Ini nanti akan Bapak bagi tentang lembar LKPD. Ya, isinya apa saja nanti akan di sini. Kalian uraikan. Nah, kalau nanti semua ini diisi dan dikerjakan, maka kalian akan mendapatkan nilai terbaik. Ya, jadi materi permasalahan yang muncul dalam keberagaman agama, ras, dan antar golongan itu kalian dapat menjelaskannya, dapat memahaminya, dapat mengidentifikasikan. Mengerti sampai sini anak-anak? Ya, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak pertanyaan, Bapak lanjutkan. Nah, sekarang Bapak lanjutkan tentang apa yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, yaitu kompetensi dasar. Yaitu kompetensi dasar yang Bapak bahas, yaitu tentang menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman, suku, agama, antar golongan, ya, kemudian budaya, ekonomi, gender dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang ketiga adalah mendemonstrasikan. Jadi makanya di depan Bapak sampaikan di pertemuan-pertemuan kemarin itu adalah C1, C2, C3. Nah, sekarang adalah C4, yaitu menganalisis. Ya, menganalisis apa permasalahan yang akan kalian nanti pecahkan. Apa itu permasalahannya? Nanti akan Bapak sampaikan. Kemudian setelah itu mendemonstrasikan. Ya, berarti nanti kalian ke depan memprestasikan, kemudian kalian tanya dan jawab. Ya. Kemudian indikator pencapaiannya.
Ada 3 juga. Yang pertama adalah menjelaskan permasalahan yang muncul dalam keberagaman agama, ras, dan antar golongan. Kemudian menganalisis, ya, menganalisis permasalahan muncul dalam keberagaman suku, agama, ras, antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang keempat, mempresentasikan hasil analisis prinsip persatuan dalam keberagaman agama, ya kan, ras, antar golongan atau sara dalam Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kompetensi dasarnya tadi kan persatuan dan kesatuan. Nah, nanti akan dijabarkan ke dalam indikator untuk mencapai itu. Salah satunya adalah permasalahan yang muncul, ya. Nanti bisa menjelaskan, Bapak kasih teorinya dulu, baru kalian nanti akan analisis. Tujuan pembelajarannya apa? Pertama adalah peserta didik menjelaskan permasalahan muncul dalam keberagaman. Nanti permasalahan itu apa aja yang muncul? Kalian harus bisa menjelaskan nantinya. Kemudian setelah mampu menjelaskan permasalahan, berarti kalian harus bisa menganalisis. Ya, menganalisis itu apa? Nanti ada indikatornya. Ya, identifikasi masalah, kemudian penentuan masalah, akar masalah, kemudian solusinya apa. Baru nanti kalian presentasikan. Jadi peserta didik mampu mempresentasikan hasil analisis permasalahan yang muncul dalam keberagaman suku, agama, antar golongan dalam diskusi kelompok yang benar. Mengerti anak-anak? Masih semangat? Ya, coba kita tepuk. PKN. Toleransi, kerjasama, PKN. Mantap. Ya, masih semangat ya? Ya, jadi nanti akan kita pelajari adalah seperti ini. Nah, sekarang materinya apa? Yaitu permasalahan yang muncul dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam studi kasus konflik sosial Pulau Haruku di Maluku. Itu bulan Januari 2022, masih baru ini. Ya. Kemudian nanti kita adalah dengan model pembelajaran problem based learning, ya, memecahkan masalah. Ya. Memecahkan masalah, makanya yang pertama alurnya adalah kita identifikasi masalah. Masalahnya apa tadi? Coba masalahnya apa? Di depan tadi yang Bapak sampaikan. Identifikasi masalah. Ya, konflik di Pulau Haruku, Maluku. Ya, nanti ada. Nanti videonya ada. Nah, itu masalahnya seperti itu. Nanti identifikasi masalahnya apa? Ya, udah Bapak sampaikan masalahnya. Kemudian nanti membentuk kelompok. Kemudian pembekalan materi. Kemudian analisis masalah. Kemudian terakhir ada presentasi. Ya. Analisis masalah nanti Bapak kasih tunjuk caranya untuk menganalisis itu apa saja. Ya. Jadi heterogen, campuran, ya. Jadi nggak boleh saya pengennya suku ini, saya ikut kelompok ini, nggak boleh, harus bersatu. Jadi semua itu sama. Itu namanya keberagaman. Jadi nggak boleh saya harus ketemu Vergiawan, saya harus sama Yuni, nggak boleh. Makanya harus dicampur, namanya heterogen. Kelompok 1, Ahmad Fadil, Arya, Nursita, kemudian Siti Nuraini, ketuanya adalah Nursita. Kemudian kelompok 2, Amatri, Azara, Nadia, Anjani, Pradipta, Febri, ketuanya Nadia, Anjani. Kemudian kelompok 3, Alfian, David, M. Rasa, Prita, Sam Prabu, ketuanya adalah David. Kelompok 4, Anandita, Stefani, M. Afrizal, Vendra, Vergiawan, ketuanya Vergiawan. Kelompok 5, Andini, Maheswara, M. Farid, Reza, Zuni, ketuanya Zuni. Nah, sekarang bikin kelompok. Suku ini pendatang dengan suku Jawa, dengan suku asli, atau suku mana dengan suku mana terjadi konflik, ya. Ya. Kemudian konflik apa namanya? Antar agama, ya kan? Pokoknya saling membanggakan agamanya, kemudian terjadi perang antar agama. Pernah terjadi enggak? Ya, pernah. Kemudian konflik antar ras, ya, antar golongan. Pernah dengar belum konflik antar golongan? Ya, pernah kan? Umpamanya perang antara apa gitu, apa namanya, golongan apa, ya kan? Ada organisasi apa, pernah kan? Nah, dengan apa? Nah, itu pernah terjadi seperti itu. Nah, itu konflik antar golongan. Biasanya perebutan lahan parkir atau perebutan tempat apa namanya penghasilan mereka, kan gitu ya. Nah, itu sering terjadi seperti itu. Nah, itu macam-macam konflik atau bentuk-bentuk konflik. Dan juga ada konflik apa namanya politik, ya kan? Ada konflik apa namanya ideologi,
Ya, itu seperti yang dulu pernah Bapak bahas di kelas 7 kan. Konflik ideologi contohnya apa? Ya. Ya. G30 SPKI, ya kan, terjadi perang kan, itu perang ideologi. Ya. Kemudian konflik politik contohnya apa? Kemarin kerusuhan anak pemilu, mamanya kemarin kan ada demo. Ya. Politik antar partai. Nah, itu konflik apa namanya? Politik juga konflik ideologi. Kemudian ada juga konflik vertikal dan horizontal. Tadi konflik ras, konflik suku, konflik antar agama. Nanti biasanya soal akan keluar seperti itu. Ya, sebutkan konflik horizontal, ya kan? Itu berarti konflik ras, antar suku, itu kan sejajar kan? Nah, kalau konflik vertikal itu ke atas ke bawah. Contohnya apa? Antara atasan dengan bawahan. Contohnya demo buruh, ya kan? Biasanya kalau demo buruh menuntut apa? Hah? Kenaikan ya upah, menuntut kenaikan gaji. Ya kan terjadi rusuh, konflik kan? Atau antara pemerintah dengan masyarakat, ada demo kenaikan BBM, ya kan? Ya, atau macam-macam, itu konflik vertikal. Nah, kemudian ini ya, penyebab konflik dalam masyarakat itu tidak adanya persamaan pandangan, kemudian norma-norma sosial tidak berfungsi, adanya pertentangan norma dalam masyarakat, kemudian sanksi terhadap pelanggaran norma yang tidak tegas. Ya, ini macam-macamnya. Biasanya penyebabnya seperti itu. Ya, kesenjangan norma sosial, konflik. Sampai di sini mengerti anak-anak? Ada pertanyaan? Ya. Coba masih konsentrasi enggak? Coba berdiri semua biar konsentrasi. Ayo berdiri biar konsentrasi. Ayo berdiri biar semangat. Kita harus semangat. Konsentrasi. Siapa yang tidak konsentrasi masuk ke depan. Ya. Konsentrasi. Pegang pundak. Kepala. Pundak. Kepala. Pegang dagu. Ayo, dagu mana dagu? Ayo, yang salah siapa tadi? Ayo, nah berarti tidak konsentrasi. Ayo duduk kembali, ya. Ya, dagu mana dagu? Ini kan? Nah, berarti duduk kembali. Ya, menyenangkan? Ya, menyenangkan. Ya, ya baik ya, mantap. Masih semangat. Topo PKN. Toleransi, kerjasama, PKN, mantap. Weh, kita lanjutkan. Dan ini selanjutnya adalah akibat konflik. Ya, terjadi perpecahan dalam masyarakat, kemudian kerugian harta benda, korban dan manusia, kemudian kehancuran nilai dan norma sosial yang ada, kemudian perubahan kepribadian. Nah, ini adalah apa namanya? Akibat dari konflik, perpecahan dalam masyarakat. Ya, jadi tadinya bersatu karena kita beda agama, karena konflik agama akhirnya menjadi tidak bersatu lagi, akhirnya apa? Bercerai-berai. Ya, artinya tegur sapa, tidak bertegur sapa. Contohnya umpamanya konflik dalam kelas saja, ya, atau konflik antar kelas bisa terjadi apa tidak? Bisa, ya. Makanya itu ada pemicunya. Makanya nggak boleh konflik itu antar kelas atau konflik antar sekolah, tawuran dan sebagainya. Nah, itu nanti akan menjadi perpecahan, kerugian harta benda atau korban manusia, ya. Jadi kalau ada konflik kemudian rumah dibakar, ya kan, ada yang meninggal, nah itu terjadi kerugian harta. Kemudian kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Tadinya antar tetangga, antar kampung itu bekerja sama, karena konflik antar kampung akhirnya apa? Tidak ada kerjasama. Yang tadinya kok apa namanya hajatan mengundang, nggak jadi mengundang karena ada konflik, ya kan? Enak apa tidak? Ya. Kemudian langkah-langkah penanganan konflik. Nah, ini bahasan nanti kalian mengidentifikasikan, nanti akan tahu langkah-langkah untuk penanganan konflik itu apa. Nah, di sini coba perhatikan, ya. Nah, yang pertama adalah menjabarkan kepentingan. Jadi masing-masing punya kepentingan. Kalau konflik itu terjadi karena perbedaan kepentingan kan. Nah, nanti harus dijabarkan, ya. Kepentingan ini umpamanya konflik antar golongan. Berarti golongan A dan golongan B pasti punya kepentingan yang berbeda. Betul apa tidak? Ya, makanya nanti harus dijabarkan dan dijadikan satu titik temunya. Ya. Kemudian yang kedua adalah membangun hubungan kerja yang baik. Ya, yang tadinya renggang kemudian disatukan. Kemudian memberikan pilihan yang baik. Memberikan pilihan yang baik itu artinya apa? Solusi yang terbaik. Jadi nanti menyatukan, menjabarkan kepentingannya apa tadi ini? Kepentingan kemudian disatukan. Apa nih? Oh, A dan B itu punya pengennya ini. Nah, ini disatukan dalam musyawarah tentunya.
Yang E, mengenali alternatif prosedur suatu pihak. Ya, jadi harus ada penengahnya. Ya, biasanya kalau konflik antar agama, ya kan? Itu biasanya penengahnya apa? Coba ada yang tahu. Kalau yang tahu dapat hadiah. Penengahnya apa? Hah? Habib tadi, siapa yang jawab Habib? Ya, Habib. Nah, betul. Ya, tokoh masyarakat atau tokoh agama. Ya, itu kalau ada konflik agama, tokoh-tokoh dari umpamanya agama Kristen dengan agama Islam, ya tokohnya Habib atau ulama dipanggil. Kemudian tokoh dari Kristennya, pendeta atau siapa dipanggil, kemudian dipertemukan. Kalau suku, ada yang tahu? Ya, bagaimana prosedur pihak yang berkepentingan suku? Siapa yang dipanggil kalau suku? Hah? Ya, kepala suku Fergiawan, tepuk tangan. Terjadi tadi ada akibatnya kan? Salah satunya adalah korban yang tewas. Nah, ini dari tahun 1998 sampai 2008 ini adalah ininya. Kalau yang kotak-kotak ini apa? Yang panjang? Ya. Korban, dibaca ini. Korban tewas di 6 provinsi. Nah, kalau yang warna oranye ini korban tewas di Aceh. Kalau yang kuning ini korban tewas tidak termasuk di Aceh. Ya. Nih. Sekarang kalian lihat yang balok gede aja nih, yang 6 provinsi. Ya. Tahun 1999 ke tahun 2000 naik apa turun? Ya, naik. Kemudian tahun 2000 ke 2003 turun. Ya, kemudian 2004 ke 2008 turun. Tahun 1998 ke 2000 naik apa turun? Ya. 298 sampai 2005 naik apa turun? 298. Ya, naik ya. Jadi lihat nih. Ini kan di bawah, ini di atas. Ya. Ya. Mengerti anak-anak ya? Ya, cara membacanya kan? Ya. Nah, begitu juga ini. Contohnya yang di warna korban tewas Aceh. Ya kan, tahun 98 kan di bawah nih. Nah, naik tahun berapa? Aceh naik tahun berapa? Ayo. 2000. Nih. 2002. Ya. Kemudian dia akan turun sampai 2008. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada sekarang kuisis. Ya, siapkan HP-nya. Kita mau kuis. Saya share di grup. Udah ya? Belum ya? Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke diskusi. Ayo ketua kelompoknya, Firgawan, coba dibagikan ini ke kelompok LKPD-nya. Nih, bagikan. Materi diskusi kita. Karena sudah kuis, sudah. Nah, sekarang masuk ke masalah analisis, masalah kasus kompleks sosial Pulau Haru. Nah, sekarang saksikan dulu nih ininya. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju kabar berikutnya. Bentrok terjadi antara warga desa Ori dan Kariu, Kecamatan Pulau Haru, Kabupaten Maluku Tengah, pada Selasa 25 Januari 2022 kemarin. Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dan Dim beserta Bupati Maluku Tengah pun langsung menuju lokasi kejadian pasca mendapat laporan.
Pihak kepolisian kini juga sedang menyelidiki aktor-aktor di balik insiden tersebut. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Alvin Risanto, wartawan dari Tribun Ambon yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Alvin. Halo rekan Dea, halo Tribuners. Rekan Alvin, dari informasi yang sudah Anda himpun, bagaimana bisa kejadian ini bisa terjadi? Ya, baik, terima kasih rekan Dea. Jadi kejadian ini dipicu karena ada kesalahpahaman antara kedua desa terkait masalah batas tanah di desa Pulau Harukut ini, rekan Dea. Dan itu memicu ada korban yang dipukul atau diperangi oleh. Lanjutkan dari masalah tadi tentang kasus Kampung Halururu ya. Apa tadi? Kampung Maluku. Nah, itu kalian identifikasi masalah itu tulis namanya no. Udah belum ditulis. Tulis nama, kelompoknya kelompok 3 namanya. Kemudian di halaman selanjutnya itu ada identifikasi masalah. Cari di internet latar belakang masalah ini, komplek ini tadi apa namanya? Nih. Ini Pak. Nih, komplek. Iya, di situ di Google ya. Iya. Komplek Pulau Haruku di Maluku. Komplek sosial kamu tulis itu. Ya. Latar belakang masalah komplek. Ya di sini di Google, Ya. Ayo dicari di internet, ayo. Jangan ngerjain yang lain. Yang lainnya nulis, yang lainnya nyari. Ayo nyari di sini. Di Google ya. Di searching. Ya, ayo. Ayo dicari. Ya, latar belakang kerusuhan itu di situ ada tadi. Kasus. Nih, ayo dicari nih. Nih kan? Komplek nih. Kompleks sosial Pulau Haruku di Maluku. Kamu cari di situ. Latar belakang. Ayo cari. Kakaknya apa itu? Putri. Ini itu. Airnya. Lu mana ini nama gua? Jangan main nama gua. Nah, masalahnya apa kok kotor ruangan ini? Identifikasi masalahnya apa? 1, buang sampah sembarangan, ya kan? 2, tidak piket, ya kan? 3, jorok atau tidak ada kesadaran membuang sampah, ya kan? Apa lagi? Penyusupan. Nah, penentu masalahnya apa? Ya kan? Masalahnya apa nih? Kotor ini masalahnya apa? Ya, tidak ada piket, ya kan? Akar masalahnya apa? Dan dicari di situ, ditentukan. Pokoknya itu kan ada 4 masalah. Nah, itu dicari di penentu masalahnya, ya kan? Nah, penyebab masalahnya apa? Masalahnya apa? Dari 4 ini. Kesalahpahaman kan? Atau sekitar tanah. Jadi yang di HP itu sudah ditulis desain kan, bisa kamu cari di situ juga. Nah, kamu cari ini latar belakangnya apa, masalah katanya apa nanti. Sumber berhasil mengetahui bentrok itu apa, bawahnya terus. Nah, latar belakangnya apa? Ada di situ. Yang munculnya yang menjadi penyebab pecah konflik. Ya di sini di Google ya. Dicari di internet deh. Jangan cari yang lain. Yang lainnya nulis, yang lainnya nyari. Nyari di sini. Nanti di Google ya. Konflik. Ya, ayo. Konflik apa? Ayo dicari. Pemberontakan. Ya, latar belakang Haruku. kerusuhan itu Di kasus. Di Haruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan kerja kelompok kami. Nama saya David Wiruswana. Saya Alfian. Saya Muhammad Rasya.
Identifikasi masalah ada 4. 1. Kesalahan pahaman antara warga Desa Ori dan Kariu. 2. Sengketa tanah perbatasan. 3. Warga Desa Kariu membuka lahan untuk kebun yang bersengketa. Yang keempat, ada provokasi antara kedua belah pihak sehingga terjadi bentrok. Penentuan masalah yaitu sengketa tanah dan adanya kesalahpahaman. Akar masalah adanya provokasi. Solusi permasalahan yaitu ada 4. Yang 1, menjabarkan kepentingan. 2, membangun hubungan kerja yang baik. 3, memberi pilihan yang baik. 4, dilihat sebagai keabsahan. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok nama ya? Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan lembar kerja tentang konflik di Pulau Haruku, Maluku. Nama-nama kelompok kami adalah Virgiawan Nanda Pratama, Saya Nandita Kayla Putri. Saya Stefani Putra Aulia. Saya Rendra Novandra. Saya Muhammad Afrizal. lembar kerja menganalisis konflik sosial Pulau Haruku dan Maluku. Identifikasi masalah. 1. Kesalahpahaman antar warga Desa Ori dan Kariu. 2. Warga tersebut ditegur oleh warga Desa Ori. Akibatnya kedua terlibat adu mulut. Yang keempat, keduanya kembali ke desanya masing-masing dan terjadilah mobilisasi massa dan bentrok dan tak terhindarkan. Penentuan masalah, kesalahpahaman dari kedua belah pihak hingga menyebabkan kericuhan dan konflik dari Desa Ori ke Kariu. Akar masalah, adanya provokator dan kepala pembuat masalah dan membuat kegaduhan dan konflik dari kedua belah pihak. Solusi permasalahan, menghindari permasalahan dan konflik. 2. Seharusnya mendengarkan dari pihak satu sama lain supaya tidak terjadi konflik dan kericuhan. Yang ketiga, sebaiknya dibicarakan baik-baik agar tidak terjadi adu mulut. Yang keempat, supaya tidak mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka dari permasalahan tersebut. Ada pertanyaan nggak? Ayo, kalau ada pertanyaan boleh atau menyanggah. Saya tidak setuju dengan solusi tersebut karena apa? Boleh, ya, boleh tidak pendapat. Kalau tidak ada, terima kasih. Ditutup. Bagi tidak ada pertanyaan dari kelompok 4 kami tutup. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Saya Siti Putri. Nama Ahmad Fadil Irfan. Nama saya Siti Nuraini Tanjung. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami menganalisis konflik sosial Pulau Haruku di Maluku. Identifikasi masalah. 1. Warga desa Ori mayoritas. Warga desa Ori mayoritas Islam. Bisa dipicu konflik agama. 3. Warga desa Kariu mayoritas Kristen. 4. Ada provokasi antar kedua belah pihak sehingga penentuan masalah. Bentrokan warga di Maluku berawal dari sengketa lahan tanah. Akar masalah, provokasi sengketa tanah. Solusi permasalahan. 1. Pembubaran pemberontakan massa. 2. Para korban dilarikan ke rumah sakit. 3. Meluruskan pada pihak yang berwajib. Ada yang mau ditanyakan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Yuniot Maria Nenggolan. Nama saya Nina Terlisi. Nama saya Hidayat Putra. Saya Muhammad Aristiawan. Nama saya Mas Farah Ramawan. Jadinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari menganalisis
konflik sosial Pulau Haruku di Maluku. Identifikasi masalah. 1. Kesalahpahaman. 2. Sengketa perbatasan tanah. 3. Menganggap lahan yang dibuka itu bukan milik warga desa Kariu. 4. Warga Kariu dipukul dan dibawa ke rumah sakit. Penentuan masalah. Kesalahpahaman dalam menanggapi adu mulut. Akar masalah. Provokasi dan saling mengalah untuk menanggapi masalah ini. Solusi permasalahan. 1. Bertanggung jawab. 2. Memberikan santunan kepada korban meninggal. 3. Bantuan sosial. 4. Memberikan program keserasian sosial. Ada pertanyaan? Bulan apa terjadinya konflik di Pulau Maluku di Maluku? Ayo, bulan apa terjadi konflik di Maluku? Ayo, bulan apa? Bulan apa dan tahun berapa? Ayo, ini. Ayo, tadi ngeliat nggak? Ini kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok 3. Baik, saya akan menanggapi Bulan apa? pertanyaan dari kelompok 3, yaitu bulan Januari 2022. Ya, bulan Januari tahun 2022. Betul ya? Ya, tepuk tangan. Ada lagi pertanyaan? Kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok yang belum, ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran? Perkenalkan kami dari kelompok 2. Sebelumnya saya Nadia Anjani. Saya Zahra Nataldaristi. Saya Pradipta Mardika. Saya Matri Noviansyah. Saya Febri Nur Sapar. Di sini kami akan menjelaskan analisis konflik sosial Pulau Haruku di Maluku. Identifikasi masalah. Pertama, konflik dan bentrok diketahui di perbatasan Desa Ori dan Desa Kariu. 2. Sengketa tanah di perbatasan. 3. Kesalahpahaman antara warga Desa Ori dan Kariu. 4. Warga Desa Kariu membuka lahan untuk kebun yang bersengketa. Penentuan masalah. Kesalahpahaman, tanah sengketa, bentrok perbatasan desa. Akar masalah. Kesalahan pahaman kemudian mengakibatkan menjadi konsentrasi massa dan berakhir penganiayaan, lalu merembet hingga saling serang. Solusi permasalahan. 1. Proses rekonsiliasi harus menimbulkan tokoh pemuda, tokoh adat dan pemuda masyarakat kedua negeri. 2. Melakukan mediasi dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai mediator. 3. Pahami fakta yang ada, dinyatakan masalahnya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, apa yang mengakibatkan konflik terjadi dari kedua belah pihak? Konflik terjadi karena kesalahpahaman, kemudian mengakibatkan menjadi konsentrasi massa dan berakhir penganiayaan, lalu merembet juga saling menyerang. Ya, yang lain yang menjawab. Jawab dulu. Tadi apa akibatnya kan? Ya, akibat. Akibatnya itu bisa fisik kan? Dari film tadi kan ada ketahuan tuh. Apa akibatnya dari konflik tadi? Bentuk fisiknya kan? Korbannya apanya gitu. Ada yang bisa jawab? Ya, ayo kamu jawab. Oh, 2 korban meninggal ya? Ya, betul. Tepuk tangan. Oh, 2 korban meninggal ya? Ya, betul. Tepuk tangan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar nggak miskonsepsi. Miskonsepsi apa maksudnya? Miskonsepsi. Ya, pemahaman yang salah. Ya. Jadi nanti jangan sampai pemahaman yang salah. Jadi dari kasus tadi di Pulau Haruku di Maluku itu terjadi konflik yang tadinya ada sengketa atau salah paham. Sengketa apa tadi?
Sengketa tanah. Jadi sengketa tanah 2 orang akhirnya meluas menjadi komplek antar kampung. Apa kerusakannya tadi? Rumah dibakar. Ada 2 orang tewas, ya. Karena tadinya cuman bisa didamaikan 2 orang, tapi karena ada provokasi, kemudian akhirnya apa? Komplek itu meluas. Makanya yang bisa diambil adalah apapun perbedaannya jangan diperbesar, ya. Apapun perbedaannya tapi diselesaikan dengan kekeluargaan. Karena kita kan keluarga, ya kan? Keluarga satu kampung, keluarga satu kelurahan, keluarga satu kabupaten, keluarga satu Indonesia, ya kan? Makanya kalau ada perbedaan harus diserahkan dengan kekeluargaan. Jangan diprovokasi akhirnya menjadi konflik. Kalau sudah terjadi konflik kemudian tidak bisa dikendalikan, rumah dibakar, nyawa melayang, siapa yang rugi? Ya kita semua, ya kan? Makanya tidak boleh. Baik, sekarang kesimpulannya adalah kita melakukan refleksi terakhir. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup ya? Nah sekarang kita terakhirnya adalah refleksi. Nah refleksi setelah ditulis di buku ya, nanti maju ke depan. Setelah mempelajari tadi, kasus tadi ya, kalian renungkan apa yang sudah kalian pelajari. Jadi kalian tadi pelajarin apa? Kamu tulis masing-masing di buku kertas masing-masing. Tulis kalian apa yang kalian pelajari tadi apa? Oh saya pelajari ini, saya pelajari ini. Pokoknya yang kalian terima sendiri-sendiri. Kalian tulis. Ya. Ayo cepat-cepat tulis. Nanti satu orang satu nulis. Ayo satu orang nulis. Di kertas ayo ambil. Ya. Setelah kalian mempelajari tadi kondisi sosial kompleks tadi, apa yang kalian pelajari apa? Kemudian yang kedua manfaatnya apa? Kemudian sikap yang akan kalian lakukan apa? Setelah mempelajari kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan gender, coba kalian renungkan apa yang sudah kalian pelajari. Yang sudah saya pelajari adalah bagaimana menganalisis, mencari tahu konflik yang telah terjadi, dan cara menyelesaikan masalah. Manfaat materi yang saya pelajari adalah mengerti dan tahu cara menyelesaikan konflik dengan baik, dan dapat menyelesaikannya tanpa emosi. Perubahan sikap yang saya akan lakukan adalah tidak mudah terpancing dan memiliki sifat rasa nasionalisme. Tindak lanjut dari pembelajaran ini adalah mengembangkan pengetahuan tentang konflik dan menyelesaikan permasalahan dan juga tahu tentang konflik-konflik yang telah terjadi di Indonesia. Tepuk tangan. Satu lagi, ayo, satu lagi. Siapa yang? Baik, kalau tidak ada, terakhir sekarang. Coba menurut kalian dari presentasi tadi siapa yang paling baik? Paling baik, kemudian paling jelas penjelasannya. Ayo, kasih nilai. Ayo siapa? Ya kelompok Yuni. Terus satu lagi kelompok siapa? Oh sampai sini. Ya. Jadi kelompok Yuni sama kelompok Ferdiawan. Tepuk tangan. Ya. Sudah ya selesai pembelajaran hari ini. Ya sudah ada refleksi. Nanti refleksinya dikumpulkan. Yang terakhir adalah tes tertulis. Nanti Bapak kirim Google Form-nya diisi. Ya. Di sini ada pertanyaan tutup terakhir sebelum Bapak akhiri. Cukup ya? Ya. Sampai jumpa lagi untuk minggu depan. Jangan lupa tugas-tugas yang belum selesai diselesaikan. Dan nanti setelah selesai di bab ini kita melakukan ulangan. Ya. Dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kurangannya. Sekian, kita tutup bersama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadikan ilmu bermanfaat bagi kita. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.